Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil liqa'. Amma ba'du, sesepuh dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam Jumat di bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara cara mencintainya adalah mencintai apa yang diperintahkan oleh Rasul. Di antaranya adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan kita selalu betul-betul cinta kepada Rasulullah dan akhirnya kita akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka lidharil ubudiyah wa qiyaman bihuquqir rububiyah. Jangan anggap permintaanmu atau doamu itu merupakan sebab datangnya pemberian Allah. Jika kau menganggap itu, maka kamu belum paham tentang Allah. Kamu belum kenal Allah, masih berada tingkatannya di tingkatan yang rendah. Dan inilah tingkatan-tingkatan kita semuanya. Bahwa ketika kita berdoa minta sama Allah, lalu datanglah apa yang kita minta itu, maka kita nyatakan datangnya pemberian Allah itu disebabkan doa yang saya panjatkan. Saya berdoa tiap malam agar usaha saya lancar, lalu besok-besoknya lancar usaha saya. Maka orang menganggap doanya itu adalah sebab lancarnya usaha dia. Fala tafham as-sirra wal hikmah fi amrillahi ibadahu bit-talab. Maka kamu sebenarnya tidak paham tentang rahasia hikmah perintah Allah kepada hambanya untuk meminta dan berdoa itu. Jadi kalau orang berdoa lalu doanya ternyata dikabul oleh Allah dan dia nyatakan pengabulan itu disebabkan doanya, maka dinyatakan orang itu belum paham rahasia hakikat makna daripada perintah Allah agar kita berdoa. Lam ya'murillahu ta'ala ibadahu bit-talab lahu was-su'al minhu illa li'izhari iftiqarihim ilaihi baina yadayhi liyakuna dzalika idharon liubudiyatihim wa qiyaman bihuquqi rububiyyatih la di ayatasabbabu bihi ila husuli ma talabu. Allah tidak perintahkan
hamba-hambanya untuk meminta atau berdoa, melainkan hamba itu agar menampakkan rasa butuh mereka kepada Allah dan menunaikan hak-hak Allah alias kewajiban kita sebagai hamba. Bukan doa itu, permintaan itu dijadikan sebab hasilnya apa yang dia minta. Perintah Allah di dalam Al-Quran banyak. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan kita, berdoalah kalian semua kepadaku. Tidak ada lain perintah Allah ini agar kita berdoa semata-mata agar kita menampakkan diri kita ini sebagai hamba. Rasa butuh kita kepada Allah dan menegakkan hak-hak Allah. Jangan dijadikan sebab. Ini Syekh Ibnu Athaillah ingin mengajak kita naik tingkat, memahami rahasia hikmah Allah perintahkan kita berdoa. Hadza fahmul arifin, inilah pemahaman orang-orang makrifat, orang yang kenal Allah. Mereka berdoa semata-mata ingin menampakkan penghambaan diri, bahwa dirinya hina, dirinya butuh, dan sekaligus saat itu meyakini bahwa Allah itu adalah maha besar. Maka ditampakkan rasa butuhnya di hadapan Allah yang maha besar dan menunaikan hak-hak Allah. Allah itu perlu diagungkan, Allah itu perlu dibesarkan. Maka ketika kita membesarkan, mengagungkan Allah, maka ini adalah wujud daripada penunaian hak-hak Allah. Kewajiban kita sebagai hamba, dan ini adalah hak Allah, kita penuhi. Karena itu jangan salah, orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu la yang qati su'aluhu wa in a'tahu kullama talabah. Mereka tidak putus permintaannya ilallah kepada Allah, walaupun Allah sudah beri apa yang dia minta. Kita minta sehat sama Allah. Orang arif yang kenal Allah minta sehat, lalu Allah kasih sehat, terus dia berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Dia tidak berhenti, tidak terputus permintaannya. Kenapa? Karena memang qasadnya, tujuan dia berdoa itu semata-mata menampakkan penghambaan dirinya. Menampakkan bahwa dirinya adalah sebagai hamba dan Allah adalah sebagai Tuhannya. Karena itu jangan heran orang-orang yang tidak kenal Allah, belum kenal Allah, mereka hanya minta ketika mereka ada keperluan. Semangat tiap malam berdoa karena ada yang diinginkannya. Ketika tercapai yang diinginkannya, pensiun doa dia. Kenapa tidak doa lagi, Pak? Kata ibunya. Biasanya Bapak semangat sholat malam, doanya, tenadah tangannya. Tapi kok sekarang gak kelihatan lagi? Sudah dikabul sama Allah.
Berhenti dia berdoa. Kenapa? Karena dia menganggap doa itu adalah alat sebab datangnya pemberian Allah, bukan tujuan. Doa itu adalah tujuan, yakni kita sebagai hamba. Ad-du'a mukhul ibadah, kata Rasul. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah. Sehingga doa jadi tujuan, bukan sebab datangnya pemberian Allah. Wa alla yafriqu bainal man'i wal i'ta fi ma yarji'u ila idharil faqih wal fakri. Orang yang kenal Allah tidak membedakan baik ketika tidak diberi maupun ketika diberi. Ini bedanya. Mereka terus-menerus menampakkan rasa butuhnya kepada Allah. Al-arifu la yazulu ittiraruh. Orang yang kenal Allah, terus-menerus mereka butuh terhadap Allah. Rasa butuh itu masuk ke dalam ibadah. Ibadah itu intinya adalah doa. Salat, zikir, sedekah, zakat, haji, umroh, ibadah. Tapi inti ibadah adalah ad-du'a. Inti ibadah adalah penghambaan diri kita kepada Allah, bahwa kita ini lemah, kita tak berdaya, kita tak kuasa. Allah maha kuat, Allah maha mulia, Allah maha kaya. Maka tampakkan itu pada saat kita ibadah. Maka ibadah kita itu masuk ke dalam ubudiyah. Sebab banyak orang yang ibadah fisiknya, tapi hatinya tidak menghamba kepada Allah, merasakan rendah dirinya, hinanya dirinya, sekaligus bersamaan saat itu mulianya Allah, mahanya Allah tidak muncul pada saat orang ibadah. Padahal inilah inti daripada ibadah itu. Dan inti itu adalah doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Fayakunu abdan lillah fil ahwal kulliha kama annallaha rabbuhu fil ahwali kulliha. Sehingga orang yang kenal Allah, mereka ini betul-betul menjadi hamba Allah dalam seluruh keadaan. Sebagaimana mereka menjadikan Allah sebagai Tuhannya dalam seluruh keadaan. Lagi miskin dia hamba Allah, lagi kaya dia hamba Allah, lagi sakit dia hamba Allah, lagi sehat dia hamba Allah. Lagi miskin Allah adalah Tuhannya, lagi kaya Allah adalah Tuhannya. Lagi sakit Allah adalah Tuhannya, lagi sehat Allah adalah Tuhannya. Tapi perhatikan, orang yang menjadikan doa itu sebab, mereka hanya betul-betul menjadi hamba Allah itu ketika ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Menangis dia berdoa
karena dia punya hajat yang ingin dipenuhi oleh Allah. Tapi setelah itu dadah dia. Dia lupa bahwa sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepadanya, dan itu dilupakan oleh dia. Lagi sakit, dia berdoa pada Allah, sehat, lang-lang buana kemana-mana. Lupa terhadap masjid. Lagi nggak punya uang, kurang uang, zikirnya kencang di masjid itu. Pas banyak uang nggak kelihatan lagi rupanya. Jadi ini yang dimaksud dengan orang yang beragama dengan hanya satu sisi harfun. Apabila dia ditimpa kesusahan, maka dia menghadap kepada Allah. Tapi ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia kafur, lupa daratan. Lupa terhadap nikmat Allah. Kenapa? Penyebabnya karena mereka memandang doa itu sebagai sebab, bukan sebagai tujuan. Ini pemahaman yang subhanallah ya, yang harus kemudian kita naik tingkat. Pemahaman orang-orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mata ataka ashadaka birrah wa mata mana'aka ashadaka qahrah. Di hikmah yang lain Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, ketika Allah memberinya, maka saat itu Allah sedang mempersaksikan kepada hambanya tentang kebaikannya, sifat baiknya Allah. Tapi ketika Allah tidak memberi, saat itu Allah sedang mempersaksikan sifat qaharnya, yakni sifat yang tidak ada satupun yang bisa menghalangi qahar. Kita punya Allah hebat, bukan Allah yang diatur-atur oleh manusia. Secara logika, kalau kemudian Allah selalu memberi apa yang kita minta, berarti Allah diatur. Tidak keren Tuhan kita itu. Tuhan kita maha segalanya, karena memang tidak diatur, tapi dialah yang mengatur kita. Kayak itu nanti ada adab kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab selama ini orang mengatur Allah nggak keren, minta A lalu muncul A, minta B muncul B, terus diatur Allah itu. Sehingga ketika Allah tidak memberi, Allah sedang mempersaksikan sifatnya qahar, sifat yang tidak ada satupun ketika Allah putuskan ada yang menghalangi Allah. Ini sifatku qahar, tidak ada intervensi dari siapapun. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, la yakun hammuka bidu'aika az-zufra biqada'i hajatik fatakunu mahjuban wal yakun hammuka munajata maulak. Syekh Abdul Hasan As-Sadili berkata, jangan sampai cita-citamu itu senang dengan doamu itu ketika dikabul oleh Allah, ketimbang senang doamu itu munajat dengan Tuhan. Maka ketika kamu posisinya seperti itu, mahjuba, terhalang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita doa, kata Syekh Abdul Hasan As-Sadili, kita merasakan nyamannya munajat, curhat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Duhai Tuhanku, aku hamba yang lemah, aku hamba yang tak berdaya. Aku hadapkan diriku kepadamu, ya Allah. Yang mulia,
aku tunaikan hak-hakmu. Kita curhat. Ini yang disebut dengan munajat. Banyak orang yang senang ketika berdoa ditunaikan hajat, keinginan dengan doanya itu, daripada dia senang bisa munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa munajat itu anugerah Allah yang luar biasa. Maka seharusnya kita gembira. Karena orang-orang yang kenal Allah, dia selalu ingin munajat dengan Allah kapanpun dan dimanapun. Inilah abdan lillah, hamba Allah fil ahwal kulliha, di dalam seluruh keadaan. Jangan sampai menjadi hamba Allah ketika kaya, ketika sehat saja, atau sebaliknya menjadi hamba Allah ketika miskin atau ketika sakit. Pada saat kaya, sehat, dia lari dari Allah. Sudah tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Tidak ada pernyataan seperti itu, keyakinan begitu. Tapi kenapa? Duhai manusia, engkau putuskan hubunganmu, munajatmu dengan Allah. Kalau begitu, kamu belum paham tentang Allah. Allah selalu maha mengawasi, Allah selalu maha mengatur. Tidak ada satu saat pun yang tidak ada bersama dengan Allah. Maka ketika kita munajat terus, doa kapanpun dan dimanapun kita, mau pakai sendal kita bisa doa, mau nulis kita doa, mau naik motor kita doa, dalam seluruh keadaan. Artinya kita menjadi hamba Allah dalam semua keadaan itu. Bukan hamba Allah pada saat tertentu saja, lalu menjadi hamba yang lain pada saat yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu berkata, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang rengek-rengek kepada Allah ketika datangnya bala. Dan betul-betul dia menangis, menundukkan diri. Tapi ketika balanya itu hilang, maka dia melupakan bala itu, bahwa bala itu hilang karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di ayat Al-Quran orang yang ketika berada di lautan terombang-ambing dengan ombak, dia berdoa minta diselamatkan oleh Allah. Tapi ketika sampai daratan, dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkannya. Inilah hamba Allah hanya dalam satu keadaan, bukan menjadi hamba Allah dalam seluruh keadaan. Bukan menjadikan Allah sebagai Tuhan dia dalam seluruh keadaan. Orang-orang yang kenal Allah menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya dalam seluruh keadaan, dan dia menjadi hambanya Allah dalam seluruh keadaan itu. Seluruh kondisinya. Karena itu orang-orang arif berdoa itu karena dua hal. Ahaduhuma turidu bidzalika tazinul jawarih adz-dzahirati bid-du'a.
Pertama, menghiasi anggota tubuhnya yang zahir dengan doa. Li'anna doa darbun minal khidmah. Karena doa itu bagian dari khidmah kita kepada Allah. Bahkan disebut dengan saripati ibadah. Inti penghambaan kita kepada Allah ada dalam doa itu. Karena itu ketika orang berdoa, dia menampakkan dirinya rendah, dirinya hina, sekaligus saat itu menampakkan Allah itu maha mulia, maha agung. Dua-duanya adalah satu kesesuaian, tidak boleh terpisah. Pada saat kita sholat takbir, saat itulah kita membesarkan Allah karena merasa kecilnya kita di sisi Allah, maka takbir kita akan mengalir ke sini. Dan inilah yang dimaksud dengan ibadah dan ubudiyah. Zahir kita ibadah, hati kita betul-betul menghamba, betul-betul merendahkan diri dan membesarkan Allah saat itu, sehingga tercapai ibadah dan ubudiyah itu. Yang kedua, orang yang kenal Allah, antad'u iktimarun lima amarallahu ta'ala minad doa. Yang kedua, karena dia melaksanakan perintah Allah lewat doa itu. Jadi ada dua faedahnya. Pertama, menghiasi anggota tubuh kita yang zahir dengan doa. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah Allah yang memerintahkan agar kita berdoa. Maka sudah lakukan itu. Maka kita termasuk orang yang paham tentang Allah. Bagaimana Pak kalau orang masih menganggap bahwa doa itu sebab datangnya pemberian Allah? Ini awamul muslimin, ini tingkatan awam, dan kita masih di sana. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah mengajak kita naik, ayo naik tingkatannya. Ketika orang awam seperti itu, dia boleh. Tapi bagi orang yang sudah kenal Allah, dan Syekh Ibnu Athaillah ingin mengajak kita naik tingkat agar kenal Allah, bahwa jangan jadikan doa itu, permintaanmu itu adalah sebab datangnya pemberian Allah. Berarti doa itu alat. Tapi jadikan doa itu wujud penghambaanmu kepada Allah dan menegakkan hak-hak Allah, rububiyah, hak ketuhanan Allah. Sehingga kita terus berdoa, tidak berhenti berdoa kapanpun dan dimanapun. Makan kita berdoa, jalan kita berdoa, lagi menjahit, lagi apa kita berdoa. Bagaimana dengan orang awam yang seperti itu? Boleh, kalau masih awam. Masa dari dulu awam terus tidak naik-naik kelas? Sudah berapa tahun gak naik-naik tingkat? Naik kita tingkatnya. Karena nanti kalau naik tingkat tidak ada kesal itu. Tapi kalau awamul muslimin ketika diberi senangnya luar biasa, ketika tidak diberi, dia putus asa. Karena dia belum kenal Allah. Seolah-olah dia lebih tahu daripada Allah. Ini yang terjadi pada kalangan umum. Karena menjadikan doa itu sebab datangnya pemberian Allah. Kenapa Pak tidak ke masjid lagi? Rajin sholat, doa, tapi ternyata tidak dikabul-kabul. Sudah,
Ini yang terjadi. Karena anggapan doa itu sebab datangnya pemberian Allah. Syekh Ibnu Athaillah menyatakan jangan anggap doa itu permintaanmu itu sebab datangnya pemberian Allah. Tapi jadikan doa itu wujud penghambaan dirimu kepada Allah dan menunaikan hak-hak Allah. Allah perintahkan doa, maka kita doa. Berarti kita melakukan ibadah. Dan Allah akan kasih limpahannya kepada kita. Jangan takut. Di dalam hadis qudsi dinyatakan siapa yang sibuk dengan mengingatku dan kemudian dia tidak berdoa, maka aku akan beri dia dengan sesuatu yang lebih utama daripada yang aku beri kepada orang yang meminta. Ingat Allah, dia terus. Tapi kalau ini kan doa. Kalau tadi hadis qudsi, ada orang zikir kepada Allah, artinya sholat, sedekah, berbuat baik kepada orang lain. Ini adalah zikrullah, karena mengingat perintah Allah. Sama tetangga harus baik, itu zikrullah dalam bentuknya nyata. Dan inilah agama. Kita menjadi hamba Allah bukan hanya berada di masjid, tapi kita di luar masjid. Sayangnya banyak orang yang memahami agama itu hanya ibadah mahdoh, tapi dia tidak pahami ibadah hubungan dengan makhluk Allah. Fa inna jawami awamirillah yarji'u ila amrayni. Seluruh perintah Allah itu kembali kepada dua hal. Yang pertama at-ta'zim lillahi ta'ala. Pertama mengagungkan Allah. Seluruh perintah Allah itu. Yang kedua wasyafaqah li khalqih, berbelas kasih terhadap makhluk Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bulan ini adalah bulan Maulid, bulan yang kita peringati. Selama ini orang mengikuti Nabi itu hanya pada ibadah mahdohnya. Tapi tidak pada ibadah dengan makhluknya, makhluk Allah. Syafaqah, belas kasih. Ini yang ada, yang kemudian menjadikan orang sombong karena dirinya merasa lebih hebat pada ibadah mahdoh, sehingga memicingkan mata, merendahkan diri kepada orang yang kelihatannya ibadah mahdohnya tidak rajin dia. Tidak demikian bagi orang yang beragama hakiki. Ta'zim, mengagungkan Allah, ibadah mahdoh, wasyafaqah li khalqih, berbelas kasih terhadap makhluk Allah. Karena tidak ada urusan yang lebih baik daripada dua hal. Pertama al-imanu billah, kecuali yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua wan naf'ulil muslimin, bermanfaat bagi orang-orang muslim. Bahkan wan naf'ulin nas, punya manfaat bil maqol, ucapannya memberikan manfaat terhadap orang lain. Waljah, awilja, atau dengan kedudukan, ketika dia punya pangkat jabatan kedudukan, maka ini berguna untuk sesama muslim, sesama manusia. Au bil mal, atau dengan harta. Au bil badan, atau dengan tenaga. Tidak ada dua hal yang lebih utama daripada keduanya, kecuali yang pertama iman kepada Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Inilah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat Allah, menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Artinya apapun
yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penuh belas kasih. Perhatikan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ujung tombak daripada agama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang tidak mungkin berakhlak baik kalau dia tidak sempurna imannya. Sehingga Rasul adalah manusia yang paling taat ibadahnya. Sampai kakinya bengkak. Banyak yang bengkak kakinya tapi bukan karena ibadah, karena asam urat. Karena apa lagi? Rasul sampai kayak begitu, beribadah kepada Allah sampai bengkak kakinya. Tapi perhatikan, siang harinya beliau banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Tidak ada rasa benci, yang ada adalah rasa cinta. Perhatikan musuh-musuhnya. Tapi betapa umat Islam katanya cinta Rasul, sesama Muslim dia menyesat-nyesatkan. Dari mana dasarnya itu? Orang yang kemudian begini tidak ada rahmat ya, tidak ada kasih sayang. Ini orang yang memahami hakikat ubudiyah, penghambaan dia kepada Allah. Dia menghamba kepada Allah bukan hanya lewat ibadah mahdoh, tapi lewat ibadah sosial, ibadah dengan alam semesta, ekologi, dengan binatang, dengan tanaman. Dia tidak rusak tanaman, dia tidak gunduli hutan itu. Kenapa? Karena dia rahmat bagi alamin. Alamin itu bukan hanya manusia, tapi selain manusia. Bukan rahmatan linnas, tapi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Dan kita sebagai umatnya, dengan memahami hakikat penghambaan kita kepada Allah lewat doa, hakikat doa sebagai inti ibadah, tujuan, maka kita muncul rasa belas kasih bukan hanya kepada sesama manusia, kepada hewan. Belas kasih. Jangan remehkan kebaikan meskipun kepada hewan. Jangan remehkan keburukan meskipun kepada hewan. Bukankah kita pernah dengar ada seorang perempuan disiksa karena dia menyiksa seekor kucing? Udzibatim ro'atun bihir rotin. Perempuan diazab disebabkan dia menyiksa kucing. Kucing yang seharusnya dia bisa mencari makanan ditempatkan di satu tempat yang dia tidak bisa cari makanan. Sampai dia dengan cakarnya ke tanah. Betapa kejamnya perempuan itu, tidak ada kasih sayangnya. Kalau kita tidak kasih makan, lepaskan dia untuk mencari makan. Kalau disekap di kamar, dia tidak ada kesempatan untuk mencari makan. Kejam hati dia. Dia disiksa. Perempuan ini manusia. Artinya hadis itu contohnya perempuan, bukan berarti laki-laki yang menyiksa tidak dapat azab dari Allah. Dan kucing itu bagian daripada hewan. Jangan nabrak kucing, berhenti, nabrak sapi, lari. Gara-gara hadis itu. Kucing itu bagian daripada hewan. Apalagi manusia lebih mulia daripada hewan. Nabrak kucing, waduh dielus-elus.
nyari kain kafan. Kenapa? Hadisnya kucing, bukan kambing. Tapi kalau nabrak kambing, nabrak orang, tabrak lari dia. Namanya orang tidak memahami hakikat daripada hadis itu. Ini keburukan. Jangan kau pandang remeh keburukan sekecil apapun dan terhadap apapun. Jangan pandang remeh kebaikan sekecil apapun terhadap apapun. Apa itu? Seorang pelacur di padang pasir, dia memberikan air minum terhadap asu, anjing. Tidak ada satupun manusia saat itu. Ternyata pemberian air minum dia terhadap anjing dengan cara mengambil air ke dalam sumur lewat sepatunya, lewat sendalnya, naik dia untuk ngasih anjing minum. Allah ampuni dosanya. Dan Allah masukkan dia ke surga. Inilah akhlak Islam. Dan itu ulama sepakat. Kenapa? Karena saat itu betul-betul ikhlas. Sebab di padang pasir tidak ada satupun yang melihatnya. Ulama-ulama menyatakan betapa hatinya penuh kasih sayang terhadap hewan, meskipun dia seorang pelacur. Sampai dia mau berkorban, turun ke sumur untuk mengambil air. Ingat, air zaman dulu bukan kayak air keran begini. Tapi harus turun ke bawah, ke sumur. Dia usaha. Ya Allah, usahanya itu kelihatan kecil dan hasilnya ngasih minum terhadap anjing. Tapi ternyata di sisi Allah sangat besar sekali. Ini makna apanya? Hatinya penuh kasih sayang. Tadi yang disiksa kucing, hatinya penuh dengan kekejaman. Bukan kucingnya. Artinya hati seseorang ini kok tidak ada rahmat sekali. Katanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat maulid kita sekaligus ngaji tentang bagaimana wujud cinta kita kepada Rasul, yakni ibadah mahdoh dan berbelas kasih terhadap sesama makhluk Allah kita. Sayangi semuanya, jangan ada benci kita. Insya Allah Rasul yang kita cintai dan kita yang mencintai, maka hampir ada kesesuaian perilakunya. Sebab pecinta sejati adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Ini pecinta sejati. Rasul mencintai orang-orang yang melakukan belas asih bermanfaat bagi orang lain. Sehingga Rasul menyatakan khairun nas anfa'uhum lin nas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Berarti manusia yang buruk adalah manusia yang selalu menjadi biang kerok bagi orang lain. Ucapannya menyakitkan. Kalau punya kedudukan dia menindas. Punya harta pelitnya luar biasa. Punya tenaga dia tidak mampu membantu saudaranya. Ini adalah syarrun nas berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita berdoa, maka kita ada adabnya kepada Allah. Jangan ngatur Allah. Dan mintalah apa yang Allah minta kepada kita. Sebaik-baik permintaan doa kita kepada Allah adalah apa yang Allah tuntut dari kita. Apa yang Allah tuntut pada kita? Allah minta kita istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfarlah, maka kita
mohon ampun, ampuni saya ya Allah. Allah minta kita kasih sayang Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sayangi aku ya Allah. Warhamni, kasih sayang. Jadi permintaan Allah kepada kita, maka itulah permintaan yang terbaik kita kepada Allah. Jangan sampai yang Allah tidak perintahkan kita minta. Contohnya apa? Ada yang melanggar syariat. Karena saking akrabnya dengan sahabatnya, sementara sahabatnya non-muslim, dia berdoa, ampuni sahabatku itu. Ya Allah, rahmati sahabatku itu. Itu dilarang. Tidak diperintahkan oleh Allah. Sehingga jangan sampai kita latah. Telah meninggal dunia, almarhum. Padahal orang non-muslim tapi bilang almarhum. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Almarhum siapa? Enggak usah disebutkan namanya. Contoh. Khawatir ada kesamaan nama. Jadi ada adabnya kita ketika kita berdoa. Karena makna doa itu adalah meminta kita di hadapan hamparan Allah dengan adab kita. Awas kehilangan adab. Termasuk saking cintanya kepada ibunya, ketika ziarah lalu dia doa, hidupkan ibu saya. Ya nggak bisa. Itu sudah melanggar gitu. Atau kita boleh berdoa pada sesuatu yang apa yang kita inginkan, tapi tambahi dengan kalau ini baik menurut Engkau ya Allah. Itu. Lah selama ini orang jarang beradab begitu. Ketika yang nyalon gubernur, nyalon bupati, nyalon wali kota, apa yang dia minta? Jadikan saya gubernur, jadikan saya bupati, jadikan saya wali kota. Enggak ada. Kalau itu baik menurut Engkau ya Allah. Kalau tidak baik enggak usah saya jadikan. Ada enggak doa begitu? Semua pengen menang. Apalagi tim sesnya, tim suksesnya. Istighosah, doanya jadikan. Tidak punya adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab dengan Allah adalah apabila itu baik ya. Menurut Engkau ya. Panjangkan umur saya ya Allah dalam kebaikan. Jangan hanya panjang umur. Banyak orang panjang umur tapi tidak dalam keadaan baik. Maukah seperti itu? Tidak mau. Kenapa? Ketika berdoa yang kita panjatkan seperti itu. Kan itu mulai sekarang ini ya. Ketika tasyakur bin nikmah atas kelahiran putra putri kita, jangan nyanyi panjang umurnya doang, tapi ditambahkan panjang umurnya. Yang keduanya dan taat ya, panjang umurnya, taat umurnya. Nah itu kan itu. Jadi panjang umur dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semua yang kita minta harus begitu. Jangan sekedar minta kaya, ya Allah kayakan saya. Saya minta jabatan nanti seperti Fir'aun. Nanti seperti Korun ketika kaya.
Tapi kita minta kaya seperti Nabi Sulaiman. Kita kaya minta seperti Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tambahkan kebaikan di situ. Ini namanya adab kita kepada Allah. Jangan sok tahu, nanti dikasih sesuatu ternyata buruk bagi kita. Kalau menurut Engkau baik, ya Allah. Tapi kalau tidak baik, berikan yang terbaik menurut Engkau kepada aku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan ya, kaifa yakunu talabukal lahik sababan fi ataihi sabik. Alasannya kenapa doa itu bukan sebab datangnya pemberian Allah, karena doa itu sesuatu yang baru, sementara pemberian Allah itu sudah ditetapkan sejak zaman azali. Tidak mungkin sesuatu yang baru mendahului sesuatu yang sudah ada. Allah sudah tetapkan. Sehingga ketika kita minta, Allah sudah tetapkan bahwa akan ngasih itu bukan karena permintaan kita. Sejak zaman azali sudah. Jalla hukmul azali ayan dofa ilal. Maha agung, maha suci ya. Ketentuan Allah yang azali itu, kalau kemudian disandarkan dengan sebab, masa Allah melakukan suatu karena sebabnya manusia. Allah lepas dari sebabnya manusia. Allah ngasih, memang Allah ngasih, bukan sebab doanya kita. Terlalu keren kita, bukan Allahnya yang keren. Bukan karena sebab. Ini banyak orang yang GR ya. Ketetapan Allah sejak zaman azali, doa barusan kita panjatkan. Perhatikan, apakah waktu kecil kita berdoa, minta makan, lalu kemudian ternyata kita dapat makan, orang tua saya yang doa, Pak Ustadz. Baik, ketika dalam kandungan, pernahkah kita berdoa agar dikasih makan? Tidak, tapi siapa yang ngasih makan waktu ada di rahim ibu kita? Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngasih makan itu. Sehingga orang jangan jadikan sebab itu. Selama ini analis itu menggantungkan pada sebab. Yang ini kacau itu. Ya sudah, kalau sudah tua nanti sadar. Ini kan masih muda. Banyak yang tua bukannya sadar malah kakek-kakek, naudzubillahi min dzalik, melakukan pemerkosaan terhadap anak yang masih TK atau masih SD. Ini nggak bisa dijadikan sebab. Banyak orang bilang gara-gara kaya jadi dia melakukan seperti itu, seolah-olah jadi sebab. Padahal pelacur bilang alasannya ekonomi. PSK itu bilang kenapa melakukan pelacuran? Sebabnya karena kekurangan uang. Bingung jadi. Tadi katanya kaya. Gara-gara kaya naik mobil, lalu kemudian tabrakan kayak begitu. Jadi seolah-olah kaya menjadi sebab dia tabrakan. Coba kalau miskin masuk orang PSK bilangnya kenapa? Alasan ekonomi rumah tangga, sehingga saya melakukan pelacuran begini. Sehingga ini tidak bisa dijadikan sebab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasannya bahwa
Doa itu jangan dijadikan sebab, jangan dipandang, jangan dianggap sebab datangnya pemberian Allah, karena doa itu sesuatu yang baru, sementara ketetapan Allah sejak zaman dahulu. Tidak mungkin yang baru mengalahkan yang dahulu. Kalau pengajian saya di ibu-ibu, ini sesuatu yang lama tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang baru. Ibu-ibu senang gitu ya. Jadi istri yang lama tidak bisa tergantikan dengan istri yang baru. Kalau pengajiannya di ibu-ibu gitu. Ada slogan begitu, ibu-ibu senang. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu mari sadari oleh kita, jangan takut Allah tidak ngasih. Allah kasih yang terbaik, karena Allah maha baik. Kalaupun kita belum diberi, sesungguhnya Allah sudah kasih. Karena ketidakmemberiannya saat itu, Allah dengan penuh sifat kasih sayang, agar kita tetap menghadap Allah. Diberi dan tidak diberi, kita ini tetap hambanya Allah. Diberi dan tidak diberi, tetap Allah sebagai Tuhan kita. Ini makna yang hakiki dari hikmah ini, bahwa doa itu wujud penghambaan diri kita. Penghambaan itu kerendah dirian kita di hadapan Allah yang maha mulia, maha luhur. Butuh kita kepada Allah yang maha kaya. Dan sekaligus wujud menunaikan hak-hak Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan doa-doa yang kita panjatkan ini bagian daripada ibadah kita, sehingga semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita betul-betul menjadi abdan lillah, hambanya Allah yang sejati haqqo. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.